Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Resti Monica Fanggidae, dan rekan saya, El Zahra Adelia Putri, Rania Aurora Faradila, dan Rizka Amalia Putri. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dahulu dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori kognitivistik. Sebagai pengantar, saya akan memberikan pengertian dari teori pembelajaran dan teori kognitif. Teori sendiri menyediakan sebuah penjelasan umum atas suatu observasi, menjelaskan dan memprediksi perilaku, bisa dimodifikasi, dan memiliki kebenaran relatif untuk dites. Sedangkan pembelajaran mempunyai arti proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Nah, dari pengertian teori tersebut, maka apa yang dimaksud dengan teori pembelajaran? Teori pembelajaran adalah teori yang menawarkan panduan eksplisit bagaimana membantu orang belajar dan berkembang lebih baik. Jenis belajar dan pengembangan mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, fisikal, dan spiritual. Menurut Rustaman, proses belajar sendiri merupakan proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Teori-teori pembelajaran diantaranya teori behavioristik, teori kognitivistik, teori humanistik, dan teori konstruktivistik. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori kognitivistik. Apa yang dimaksud dengan teori kognitivistik? Teori kognitif menerangkan bahwa pembelajaran adalah perubahan dalam pengetahuan yang disimpan di dalam memori. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan, persepsi, dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Teori kognitif sendiri bertujuan untuk menambah pengetahuan ke dalam ingatan jangka panjang atau perubahan pada skema atau struktur pengetahuan. Nah, untuk lebih mendalami teori kognitif ini, mari kita mendengarkan penjelasan dari rekan saya, Rania Aurora Faradila. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh kognitivisme. Yang pertama adalah teori oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah asimilasi, yang merupakan proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Contohnya, seorang siswa mengetahui prinsip-prinsip penjumlahan, kemudian guru memperkenalkan proses perkalian. Yang kedua adalah akomodasi, merupakan proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Contohnya, siswa yang telah dikenalkan prinsip perkalian, kemudian guru memberikan soal perkalian. Yang ketiga adalah ekualibrasi, yaitu proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Hal ini sebagai penyeimbang agar siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmunya. Piaget juga berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa, terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu dimulai ketika
lahir hingga umur 2 tahun. Yang kedua adalah tahap preparasional, umur usia 2 tahun hingga 8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 8 hingga 14 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal, ketika umur 14 tahun ke atas. Selanjutnya, teori perkembangan menurut Jerome Bruner. Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang digunakan. Perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Implikasi teori Bruner dalam proses pembelajaran adalah menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan atau pada suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan yang menjadi sumber. Menurut Bruner, 3 tahap dalam perkembangan kognitif yaitu yang pertama adalah enaktif, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi. Yang kedua, pengalaman terhadap suatu realita. Yang ketiga, ikonik. Siswa melihat dunia dengan melalui gambar dan visualisasi verbal. Yang keempat, simbolik, yaitu siswa mempunyai gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika penggunaan simbol. Selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif Ausubel, yaitu proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik dan tepat kepada siswa, dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Yang terakhir yaitu teori perkembangan kognitif Robert M. Jake. Menurut Jake, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Rizka Amalia Putri. Saya Rizka Amalia Putri. Di sini saya akan menerangkan tentang aplikasi teori kognitif dan prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif. Aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran, yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks, dan memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Prinsip teori pemrosesan informasi. Yang pertama, guru hendaknya yakin bahwa setiap siswa memiliki perhatian terhadap apa yang dipelajari. Dalam hal ini, guru dapat melakukan tindakan dengan memberikan tanda tertentu, misalnya tepuk tangan, atau berkeliling ruangan, atau berbicara dengan irama. Atau bisa juga memulai pelajaran dengan memberikan pertanyaan untuk membangkitkan minat siswa. Yang kedua, membantu siswa membedakan informasi yang penting dengan informasi yang tidak penting untuk memusatkan perhatian. Misalnya waktu menjelaskan dapat berhenti sejenak dan mengulangi lagi atau meminta siswa mengulangi apa yang sudah dijelaskan. Yang keempat, menyediakan waktu untuk mengulang dan memeriksa kembali informasi. Misalnya memulai pelajaran dengan meninjau ulang pekerjaan rumah atau mengadakan tes-tes pendek. Yang kelima, sajikan pelajaran secara tersusun dan jelas. Misalnya menjelaskan tujuan pembelajaran, membuat ikhtisar, atau rangkuman. Yang terakhir, utamakan pembelajaran bermakna, bukan ingatan. Misalnya dengan mengajarkan perbendaharaan kata-kata baru dan mengkaitkan dengan kata-kata yang sudah dimiliki. Lalu prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental
dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Pembelajar melakukan lebih dari sekedar menanggapi. Mereka memodifikasi pemahaman mereka berdasarkan pengetahuan baru dan perubahan sikap mereka dalam menanggapi peningkatan pemahaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Dalam usaha mereka untuk memahami bagaimana dunia bekerja, peserta didik menafsirkan pengalaman baru berdasarkan apa yang mereka sudah tahu dan percaya. Nah, contohnya, sering anak-anak tetap percaya bahwa bumi ini datar, bahkan setelah guru menjelaskan bahwa itu adalah bola. Mereka beralasan bahwa orang tidak dapat berjalan di atas bola. Yang keempat, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Dan yang terakhir, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Pelajar tidak berperilaku seperti tape recorder. Mereka menggunakan apa yang telah mereka ketahui untuk membangun pemahaman tentang apa yang telah mereka dengar atau baca yang masuk akal bagi mereka, dalam upaya mereka untuk membuat informasi baru itu dimengerti. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu El-Zahra. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori kognitif. Yang pertama adalah kelebihan dari teori kognitif. Teori kognitif memiliki kelebihan. Yang pertama adalah menjadikan siswa lebih kreatif. Jadi, menurut teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena tidak hanya merespon dan menerima rangsangan, tetapi juga dituntut untuk memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. Lalu yang kedua adalah menjadikan siswa mandiri. Misalnya, ketika siswa bekerja pada suatu masalah, siswa dituntut dapat bekerja pada masalah mereka sendiri, karena pada saat belajar, siswa dengan pikirannya harus sempurna tanpa harus bergantung pada orang lain. Lalu yang ketiga adalah membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dalam proses pembelajaran, menurut teori ini berfokus pada bagaimana siswa mengingat, mengambil, dan menyimpan informasi dalam memori. Penekanan terjadi pada pemikiran dan siswa, sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami. Selain itu, dengan menerapkan teori ini juga dapat meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa, lalu juga dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia, mulai dari bayi hingga dewasa sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Lalu yang terakhir juga dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Lalu selanjutnya adalah kekurangan dari teori kognitif. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, lalu sulit dipraktikkan khususnya pada tingkat lanjut. Lalu beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Selain itu, teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah, dan teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Lalu selanjutnya adalah pandangan teori kognitif tentang belajar. Jadi menurut pandangan teori kognitif ini, belajar merupakan proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Selain itu, perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Menurut teori kognitif, belajar ialah proses internal yang tidak dapat diamati langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Perubahan dalam tingkah laku ini adalah refleksi dari perubahan internal. Seperti halnya teori behavioristik, teori kognitif berpendapat bahwa reinforcement dalam itu sangat penting.
Hanya saja, teori reinforcement dalam teori behavioristik berfungsi memperkuat respon atau tingkah laku, sementara dalam teori kognitif berfungsi sebagai sumber umpan balik. Umpan balik ini memberitahu tentang apa yang mungkin terjadi kalau tingkah laku diulang-ulang. Dalam teori ini, reinforcement juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian yang mengarah ke pemahaman dan penguasaan. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tidak seperti model belajar behavioristik yang mempunyai proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan konteks situasi tersebut. Memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan menghilangkan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalamannya sebelumnya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.